teman-teman, setelah kita memasukkan semua bukti transaksi sampai ke bukti memorial dan tahap-tahap sebelumnya, kita sampai di tahap terakhir, yaitu kita tinggal lihat aja laporan keuangannya. Jadi kalian bisa lihat di bagian report ini di atas, terus klik dan pilih index to report. Nah, di sini ada banyak bagian-bagian atau laporan yang bisa kita lihat dari seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Oke, di sini ada bagian account, banking, tax, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan sebagainya. Oke, kalau teman-teman tahu, laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, terus ada laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan lainnya. Oke, biar nggak pusing, pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan keuangan yang emang nunjukin hasil operasional perusahaan itu dalam suatu periode tertentu, kayak gitu. Nah, untuk lihat laporan laba rugi, kalian bisa ke account di sini. Terus kalian lihat ke sini di bagian profit and loss, diklik bagian profit and loss yang accrual. Kalau udah di display, ini masukin aja from date-nya sampai itu di 1 Desember sampai 31 Desember. Kalau di display, nah ini adalah laporan laba rugi yang sudah kita kerjakan. Bisa dilihat ya di sini, laporan laba ruginya kita rugi. Jadi si PT Mulia Indonesia ini mengalami kerugian gitu. Kerugian ini bisa dihasilkan karena beban operasionalnya lebih besar daripada pendapatannya segala macam gitu. Mungkin karena transaksi yang aku masukkan juga nggak terlalu banyak ya untuk si penjualan dan segala macamnya gitu. Oke, save si laporan laba rugi ini. Caranya kalian klik send to di sini di bawah. Terus kalian pilih yang bagian PDF. Terus kalian pilih mau disimpan di mana. Oke, itu untuk profit and loss atau laba rugi ya. Oke, close. Sekarang kita bisa ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas sama laporan neraca. Jadi kan tadi laporan keuangan itu ada laporan perubahan ekuitas sama laporan neraca. Nah, itu tuh kalau di Mayop bisa dilihat dalam satu laporan, yaitu standar balance sheet. Jadi nanti teman-teman bisa ke masih di bagian account, terus di standar balance sheet gitu, display aja di sini bisa dimasukin tanggal akhir Desember ya. Nah, ini ada balance sheet yang udah hasil dari yang kita kerjakan. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa untuk set di sini kayak tadi lagi. Dan saya udah teman-teman buat. Jadi kalau perubahan ekuitas itu laporan keuangan yang buat tunjukin apakah dia ada peningkatan atau penurunan dari modelnya itu selama periode. Oke, kalau udah di close aja. Next kita ke laporan arus kas. Tadi kan udah ya standard balance sheet. Sekarang kita ke arus kas. Nah, arus kas itu adanya di banking. Di banking, terus kalian ke bagian statement of cash flow di sini. Oke, kalian klik sini, terus display. Tanggalnya sama kayak tadi ya. Nah, ini adalah laporan arus kasnya. Sama kayak tadi, kalian send to juga ke PDF. Selanjutnya, aku mau teman-teman kumpulin trial balance. Jadi bisa dilihat di account, trial balance, terus display aja. Makanya kayak tadi ya, di Desember ya periodenya. Jadi aku melihat pakai saldo bulan Desember yang udah teman-teman kerjain. Kayak gitu. Sama kayak tadi, send to PDF, terus save.
Oke, di bagian sales, terus kalian klik yang bagian customer ledger gini. Di sini di bawah. Date from-nya dari tanggal 1 Desember 2022 sampai akhir Desember ya. Nah, ini tuh untuk melihat transaksi dari customer yang kita punya gitu. Oke. Ini yang nanti di bagian sales, terus nanti di purchase sama juga aku melihat catatan-catatan terkait supplier. Jadi kalian bisa lihat di bagian supplier ledger. Display aja. Ini sama juga kayak tadi untuk melihat transaksi-transaksi di customer yang kita punya gitu. Oke, sama kayak tadi nanti kalian sentuh terus save buat nanti dikumpulin. Payroll nggak usah, tapi di inventory kalian bisa lihat di bagian item list summary. Ini alasan dari item-item yang udah kita lakuin gitu. Nah, ini jadi nanti bakal di sini di laporan ini bakal kelihatan berapa nominal unit yang sisa persediaan akhir gitu. Ini ada unit on hand-nya. Sampai nanti teman-teman sentuh juga PDF dan save gitu. Oke, kalau udah ke card juga di bagian card list summary. Kalian display. Nah, ini untuk melihat ada berapa lagi sih saldo akhir untuk setiap customer yang kita punya atau supplier yang kita punya kayak gitu. Oke, terus sama juga kalian sentuh juga ke PDF gitu. Itu nah, di luar itu teman-teman kalau misalkan kamu lihat transaksinya atau mungkin kayak jurnal umum atau misalkan buku besar segala macam itu bisa lihat dari sini ya. Di sini udah super detail ya, kalian bisa lihat sendiri apa yang mau kalian lihat gitu. Oke, itu terkait laporan-laporan, dan kita udah sampai di ujung pembahasan untuk Mayop ini. Jadi semoga teman-teman bisa mempraktekkan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dan untuk persiapan ujian praktikum nanti. Oke, terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.